Main dengan hati. Inilah cerita heroik di balik kesuksesan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sempat ramai mengguncang netizen dan media Indonesia, Christian Gonzalez akui baru tahu bisa minta tiket nonton Timnas Indonesia ke PSSI. Iri hati, frustasi hingga ingin muntah sendiri mendengarnya, fans Thailand memberi komentar menohok soal lolosnya Timnas Indonesia putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak sabar perbaiki permainan. Hernando Ari ungkap strategi belajar dari EURO 2024. Shin Tae-yong salah, Timnas Indonesia bukan negara terendah yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kompak bagikan momen kocak bersama Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen kena gemplang Shin Tae-yong. Tidak muluk-muluk, target Shin Tae-yong bawa Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gregetan. Ramadan Sananta soroti kegagalan Timnas Indonesia cetak gol. Inilah peluang terakhir Elkan Bagot. Bisakah dia kembali bersinar di Timnas Indonesia? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Main dengan hati. Inilah cerita heroik di balik kesuksesan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil meraih tiket untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini tak lepas dari dedikasi para pemain Timnas yang bermain dengan hati dan semangat. Indonesia lolos ke babak berikutnya setelah menempati peringkat kedua grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi gemilang ini juga mendapat apresiasi dari mantan pemain Persik Kediri, Arthur Irawan. Menurut Arthur, ini adalah pencapaian luar biasa bagi Timnas Indonesia, hasil dari kerja keras para pemain. Selain para pemain, PSSI dan tim pelatih juga memberikan kontribusi signifikan atas kesuksesan ini. Arthur Irawan yang menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Filipina mengungkapkan kekagumannya saat melawan Filipina. "Saya melihat Timnas Indonesia bermain sangat bagus," katanya. Arthur menyoroti semangat para pemain, terutama pemain keturunan, yang bermain dengan penuh semangat dan hati demi kemenangan Timnas. Semua pemain, terutama pemain keturunan, bermain dengan hati, tambahnya. Arthur Irawan menekankan bahwa bermain dengan hati demi lambang Garuda di dada adalah yang terpenting. Dengan dedikasi tersebut, Timnas Indonesia akan menjadi tim yang sangat hebat. Semoga kita semua bisa bermimpi dan melihat Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026, tutup Arthur Irawan dengan penuh harapan. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
Sempat ramai mengguncang netizen dan media Indonesia, Christian Gonzalez akui baru tahu bisa minta tiket nonton Timnas Indonesia ke PSSI. Seperti ini penjelasannya, legenda Timnas Indonesia Christian Gonzalez akhirnya buka suara butut rame masalah ia yang nonton di tribun penonton biasa. Sementara tribun VVIP diduduki para artis. Belum lama ini memang sempat ramai soal Christian Gonzalez yang diketahui sebagai mantan bomber Timnas Indonesia terlihat nonton skuad Garuda melawan Filipina di tribun penonton. Gonzalez menunjukkan ekspresi senang karena bisa melihat Timnas Indonesia melaju ke putaran selanjutnya secara langsung di stadion. Namun saat ia mengungkapkan rasa senangnya melihat tim merah putih, justru netizen Indonesia banyak yang menyoroti unggahan dari Gonzalez tersebut. Hal ini karena Gonzalez terlihat nonton di tribun penonton umum, bukan di tribun VIP. Situasi ini membuat netizen menyenggol PSSI karena pemain legenda Timnas Indonesia justru duduk di tribun umum. Sementara terlihat beberapa artis atau publik figur yang duduk di kursi VIP. Terima kasih teman-teman para sahabat fans El Loco dimanapun berada semua yang peduli saya dan dengan video yang saya upload kemarin, terutama Ibnu Jamilo. Gracias, salut sekali amigo, ucapnya. Lebih lanjut, Gonzalez mengaku bahwa sebenarnya tujuannya mengunggah video itu karena ia ingin menunjukkan kebahagiaannya. Namun, karena situasi menjadi ramai dan akhirnya PSSI buka suara kalau mengakomodir legenda Timnas Indonesia. Gonzalez mengaku bahwa sebenarnya ia tak tahu hal itu. Bahkan Gonzalez mengaku baru mengetahui ada gratis itu setelah unggahannya ramai jadi perbincangan publik. Iri hati, frustasi hingga ingin muntah sendiri mendengarnya, fans Thailand memberi komentar menohok soal lolosnya Timnas Indonesia putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbagai komentar fans Thailand atas kabar lolosnya Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama 17 tim lainnya. Atas hasil ini, hebatnya Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya tim asal Asia Tenggara atau ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga membuat Timnas Indonesia menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Sekarang tim Indonesia lebih kuat daripada Thailand, mereka tim terkuat di Asia Tenggara, ungkap fans Thailand. Harus mengaku bahwa Indonesia itu benar-benar baik, sangat kuat, dan akan sangat menakutkan di ASEAN, tulis fans tim Gajah Putih. Tahun lalu Thailand, kemudian Vietnam, kini Timnas Indonesia, apakah Malaysia tahun depan? Tutur fans. Lihat Indonesia lolos bikin sakit hati, tulis fans Thailand. Ini bukan Indonesia, ini tim Belanda C, tuturnya. Kuda hitamnya Indonesia, tulis komentar fans Thailand. Indonesia sudah lebih berkembang dari kita, ucap fans Thailand. Indonesia semakin baik dan tidak terduga, tuturnya. 7 tim sudah pasti lolos, Jepang, Irak, Korea Selatan, Australia, Irak, Iran, UEA, Arab Saudi. Cina dan Indonesia akan tereliminasikan, terangnya. Ini hari di mana saya harus nonton Indonesia lolos dan Thailand sudah kalah, ungkap fans. Indonesia memiliki peluang melaju ke Piala Dunia beberapa tahun ke depan, ungkapnya. So I won't
I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tak sabar perbaiki permainan. Hernando Ari ungkap strategi belajar dari EURO 2024. Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari berencana menimba ilmu dari pertandingan-pertandingan di EURO 2024 atau Piala Eropa 2024. Pengetahuan yang ia peroleh akan diterapkannya saat bermain bersama Timnas Indonesia. Hernando Ari sangat antusias dengan berlangsungnya EURO 2024 yang akan digelar di Jerman mulai 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Ia tak sabar untuk menyaksikan aksi para kiper top Eropa di ajang bergengsi 4 tahunan ini. Hernando mengakui bahwa penampilannya masih perlu banyak peningkatan. Apalagi ia pernah melakukan blunder fatal saat Indonesia melawan Irak. Hernando masih punya waktu 3 bulan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Saya akan mengevaluasi permainan saya dan memperhatikan perkembangan terbaru, terutama dari para kiper di EURO 2024, kata Hernando. Ini penting bagi saya untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan di posisi penjaga gawang. Menurut Hernando, banyak kiper berkualitas yang akan tampil di EURO 2024 dan ini merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan kemampuannya. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sintayong salah, Timnas Indonesia bukan negara terendah yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut penjelasannya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong masih berpikir bahwa tim Merah Putih menjadi negara terendah dalam ranking FIFA yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan dari juru taktik asal Korea Selatan itu tentu saja salah. Pasalnya masih ada satu negara yang posisinya di bawah Timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Negara tersebut adalah Kuwait. Bagi Sintayong, ia telah sukses membuat sejarah untuk sepak bola Indonesia. Pasalnya, ini untuk pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak tersebut, ada 18 negara yang akan bertanding. Selain Timnas Indonesia dan Kuwait, 16 negara lainnya adalah Qatar, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina. Dari 18 negara di atas, Timnas Indonesia tidak dalam posisi paling bawah karena ada Kuwait. Timnas Indonesia duduk di posisi ke-134 ranking FIFA, sedangkan Kuwait berada di peringkat ke-139. Mayoritas negara-negara di atas duduk di peringkat 100 besar FIFA. Tersisa Korea Utara saja yang menempati peringkat ke-118 ranking FIFA. Berbicara kepada media Korea Selatan, Naver Sintayong masih menyadari bahwa Timnas Indonesia paling bawah. Padahal masih ada Kuwait yang tertinggal beberapa peringkat saja dari Timnas Indonesia. Then it's your chance to be ruthless.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. Kompak bagikan momen kocak bersama Calvin Verdonk. Ragnar Oratmangoen kena gemplang Shin Tae-yong. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen bagikan momen kocak bersama Calvin Verdonk seusai pertandingan melawan Filipina. Dia kena keplak pelatih Shin Tae-yong. Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdonk sama-sama membagikan cuplikan video kocak setelah membela timnas Indonesia. Calvin Verdonk diketahui baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (11 Juni 2024). Dengan debut tersebut, Calvin Verdonk pun dipastikan baru pertama kali bermain dalam satu tim dengan Ragnar Oratmangoen di timnas Indonesia. Momen kocak pun terekam dan netizen Indonesia membagikan interaksi para pemain timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong. Setelah pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina, memang ada beberapa momen yang dibagikan netizen Indonesia. Unggahan yang dibagikan Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdonk cukup menarik tetapi juga lucu. Dalam video yang dibagikan pemain Fortuna Sittard dan pemain NEC Nijmegen tersebut, ada momen kocak. Shin Tae-yong menyalami para pemain dan ofisial timnas Indonesia setelah pertandingan menghadapi Filipina. Shin Tae-yong yang melanjutkan langkahnya menuju Ragnar justru melihat Calvin Verdonk sedang membenahi rambut pemain berusia 26 tahun tersebut dengan saling berhadapan. Momen ini bahkan diedit oleh netizen dengan diberi judul "Kita Bikin Romantis". Situasi ini membuat Shin Tae-yong yang hendak menyalami mereka langsung mengeplak bagian belakang kepala Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong terlihat bercanda mengeplak kepala Ragnar dengan pelan dan langsung bersalaman. Dasar kocak pelatih dan pemainnya ya guys. Tidak muluk-muluk target Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga babak kualifikasi zona Asia menuju Piala Dunia 2026, namun pelatih Shin Tae-yong menyadari tantangan berat yang menanti di depan. Meskipun berhasil mengamankan posisi kedua dalam klasemen akhir grup F dengan mengalahkan Filipina, Indonesia harus menghadapi tim-tim besar Asia di putaran ketiga. 18 tim yang lolos akan dibagi ke dalam 3 grup, di mana setiap tim akan bermain 10 pertandingan dalam format kandang tandang. 2 tim terbaik dari masing-masing grup berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat 3 dan 4 akan masuk ke putaran keempat. Namun Indonesia dipastikan berada di pot undian terendah menghadapi pesaing dengan peringkat FIFA lebih tinggi. Shin Tae-yong tidak ingin memasang target muluk menyadari posisi Indonesia yang rendah di peringkat FIFA. Meskipun mengakui tantangan berat, Shin Tae-yong memilih untuk bersikap realistis dengan menargetkan posisi ketiga atau keempat di grup untuk melaju ke putaran keempat. Di putaran keempat, 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup dan hanya 2 pemenang grup yang akan melaju langsung ke Piala Dunia. Sementara itu, 2 runner-up grup akan beradu dalam play-off antar konfederasi.
Meski menyadari kesulitan, Shin Tae-yong dan timnya tetap optimis dan siap untuk menjalani perjalanan yang sulit menuju Piala Dunia 2026. Mencapai tempat ketiga atau keempat, kemudian mengincar putaran keempat, bahkan mempertimbangkan babak playoff, merupakan langkah realistis bagi kami, kata Shin Tae-yong dengan mantap. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight. Gregetan. Ramadan Sananta soroti kegagalan timnas Indonesia cetak gol. Ramadan Sananta dari Persis Solo merasa gregetan melihat banyaknya peluang yang didapatkan oleh timnas Indonesia, namun gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir melawan Irak dan Filipina. 2 pertandingan tersebut menunjukkan timnas Indonesia bermain di laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka kalah 0-2 dari Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dan kemudian menang 2-0 atas Filipina di tempat yang sama. Meskipun timnas berhasil mencetak 2 gol melawan Filipina melalui Tom Haye dan Rizky Ridho, namun gol tersebut bukan dari striker, melainkan dari gelandang dan bek. Peluang untuk mencetak gol lebih banyak tidak dimaksimalkan dengan baik. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menyoroti ketidakefektifan lini depan timnya dan meminta para striker untuk mengevaluasi penampilan mereka agar bisa bermain maksimal di setiap pertandingan. Ramadan Sananta meski tidak dipanggil untuk 2 pertandingan tersebut, turut menyaksikan permainan timnas dan merasa gregetan melihat peluang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun ia tidak menyalahkan rekan-rekannya dan memahami bahwa situasi di lapangan berbeda dengan di luar lapangan. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ramadan Sananta yakin lini depan timnas Indonesia akan tampil lebih baik. Namun ia menyadari bahwa lawan-lawan yang dihadapi akan semakin berat, mengingat pentingnya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta percaya ada kesalahan yang harus dipelajari timnas sebelum menghadapi putaran ketiga. Dan ia berharap agar tim dapat memperbaiki kinerja mereka untuk meraih hasil yang lebih baik di masa depan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah peluang terakhir Elkan Bagot. Bisakah dia kembali bersinar di timnas Indonesia? Elkan Bagot, bek berbakat dari Ipswich Town FC, kini memiliki peluang emas untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun absen dalam 2 turnamen terakhir, absennya Jordi Amat dan Justin Hubner membuka celah bagi Bagot untuk menunjukkan kemampuannya. Meski demikian, untuk meraih kembali kepercayaan Shin Tae-yong, Bagot mungkin perlu meniru sikap elegan yang ditunjukkan oleh Muhammad Adi Satrio dalam permohonan maafnya. Ya, saya meminta maaf kepada Shin Tae-yong terkait AFF dalam kurung U23 2023 kemarin, kata Adi Satrio saat memenuhi panggilan timnas U23 untuk Piala Asia U20 2024. Saya tidak dikasih dalam kurung dilepas dari klub. Saya meminta maaf secara pribadi.
Ya ini adalah etika, bagian dari respek dan saling menghargai, jelasnya. Berkat sikap rendah hatinya itu, Adi Satrio kini menjadi kiper pelapis Hernando Ari di timnas senior. Dengan semangat yang baru, Bagot memiliki kesempatan untuk membuktikan nilainya dalam skuad Garuda. Akan tetapi, apakah kehadirannya akan memperkuat timnas Indonesia di bawah kendali Shin Tae-yong? Kabar terbaru menunggu hasil drawing putaran ketiga pada 27 Juni dan semuanya bisa berubah untuk Bagot dan timnas Indonesia.